Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal dalam kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kesempatan yang baik Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dalam perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 13. Dan saya akan membacakan Imamat pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Amin. Dari bacaan dan nats renungan kita, temanya adalah korban penghapus dosa. Dalam kehidupan kita ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kitab Imamat ini Tuhan memberikan petunjuk secara rinci bagaimana umat Allah, baik para petinggi dalam peribadatan, anggota jemaah biasa, diminta pertanggungjawabannya secara adil sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Yang harus dikorbankan untuk menebus dosa atau kesalahan mereka haruslah yang terbaik dalam bentuk yang bisa berupa seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, seekor kambing jantan yang tidak bercela, kambing betina yang tidak bercela, atau 2 ekor burung tekukur, atau bisa diganti 2 ekor anak burung dara, juga 1/10 eva tepung. Semua sesuai dengan kemampuan dan keberadaan mereka. Lalu yang dibakar di hadapan Tuhan
haruslah lemak-lemaknya yang terbaik. Darah binatang korban tadi dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, dipercikkan di depan tabir di hadapan Allah. Selebihnya dicurahkan pada bagian bawah mezbah korban bakaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh kesalahan mereka atau dosa mereka di hadapan Tuhan bisa karena najis yang disebabkan menyentuh bangkai binatang liar yang najis, menyentuh bangkai hewan yang najis, menyentuh sesama manusia yang najis. Mereka juga dapat bersalah di hadapan Tuhan karena bersumpah teledor. Dan dalam hal ini mereka harus melalui imam melakukan ritual mempersembahkan korban penebus dosa yang dilakukan terus-menerus setiap tahun. Jadi, yang dipersembahkan tidak boleh sembarangan. Haruslah yang terbaik. Kalau berupa tepung, itu pun yang terbaik. Lalu bagaimana dalam kehidupan umat Tuhan selanjutnya? Karena korban-korban tersebut sama sekali tidak ada yang sempurna. Itu hanya sebagai gambaran saja dari yang sempurna. Allah telah menyiapkan, merancang, menyediakan korban yang sempurna, korban yang asli untuk penebusan dosa bagi seluruh umat manusia yang dikerjakannya melalui Anak Domba Allah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menyerahkan, mengorbankan darahnya yang maha kudus dan tubuhnya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menerima serta percaya bahwa pengorbanan Yesus Kristus, darahnya yang kudus, tubuhnya yang kudus, sungguh-sungguh sanggup untuk menebus dosa-dosa kita, segala dosa kita di hadapan Allah. Dan marilah kita beritakan kabar baik ini kepada sesama yang lain, supaya mereka pun
mendapatkan penebusan dosa yang sempurna di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kemudian marilah kita mengikut Dia dengan setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu yang luar biasa, anugerahmu yang sungguh besar, di mana Engkau telah menyediakan korban penebus dosa yang sempurna, Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk benar-benar mempercayai apa yang Engkau sudah lakukan bagi keselamatan kami. Dan biarlah kami setia mengikut Tuhan Yesus dan membawa kabar baik ini kepada yang lain yang belum percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati kita semua.